Puji nama Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar kita semua baik dalam perlindungan Tuhan. Pernah nggak sih saudara-saudara bicara atau mendengar perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan teman-teman kita seperti ayo kita harus menikmati kebaikan Tuhan hari ini, atau ayo kita harus mengalami Tuhan hari ini, dan lain sebagainya. Mungkin kata-kata seperti itu sudah tidak asing lagi kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin seringkali kita sering ngomong ke tetangga kita atau ke teman-teman kita, kita bilang kita harus nikmati hadirat Tuhan, kita harus rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita harus rasakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita berusaha mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, padahal kita sendiri masih belum tahu, padahal kita sendiri masih belum mengerti dan masih belum menikmati setiap kebaikan Tuhan. Padahal ketika ada cobaan dalam kehidupan kita, bahkan ketika ada banyak problem dalam setiap kehidupan kita, ketika tagihan-tagihan kita masih numpuk, seringkali kita mengeluh, kita masih marah, kita nggak nikmati setiap kebaikan Tuhan. Kita lupa ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jadi kita melupakan hal-hal tersebut dan kita mengeluh atas setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, pada siang hari ini saya mau ngajak saudara-saudara semua belajar dalam kitab Mazmur 34 ayat 9a, dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi pada siang hari ini saya mau ngajak saudara-saudara belajar arti kata mengecap kebaikan Tuhan. Kata mengecap sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasai atau mencicipi. Jadi seringkali kita mengajak saudara-saudara kita untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, padahal kita sendiri masih belum merasai kebaikan Tuhan, padahal kita sendiri masih belum mencicipi kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya punya satu gelas kecil, mungkin teman-teman bisa melihat ini mungkin beberapa orang bilang itu minyak, mungkin seperti itu, atau itu teh, itu air jeruk dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa tahu ini apa kalau kita masih belum mencicipi? Jadi ini adalah sebenarnya ini madu, tapi karena kita lihat warnanya seperti kuning, seperti air jeruk, kita lihat juga seperti minyak. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata ini madu. Gimana caranya kita tahu supaya kita tahu kalau ini madu? Caranya kita harus mencicipi dari botol ini apa. Jadi ketika kita mencicipi, ketika madu sudah sampai ke lidah kita, ketika kita mengecap ini, akhirnya kita tahu, oh ternyata ini madu, ini bukan minyak, ini bukan air jeruk, tapi ini adalah madu. Nah, seperti itu juga sama kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus mengalami dulu kebaikan Tuhan, kita harus menikmati dulu kebaikan Tuhan, kita harus mencicipi dulu kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baru kita bisa kasih tahu ke orang sekeliling kita bahwa begini loh rasanya kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pernah nggak saudara-saudara dengar kalau orang yang seringkali berbohong seperti ini makanannya rasanya enak, padahal dia belum pernah makan makanan itu. Dia bilang rasa pizzanya enak, padahal dia masih belum coba rasa pizza itu. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang suka bohong-bohong. Kita bohong-bohong, kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, padahal kita sendiri masih belum merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya bilang, padahal dalam setiap kehidupan kita, ketika ada tunggakan, ketika ada masalah, kita selalu mengeluh, kita selalu menyalahkan Tuhan, kita gak rasakan lagi kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara belajar dari satu kebenaran ini. Saya mau kita semua belajar bahwa untuk masuk atau hidup dalam Tuhan, kita harus benar-benar rasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita gak boleh jadi orang Kristen yang bohong-bohong, yang hanya memperkatakan, yang hanya memberitahu bahwa kebaikan Tuhan seperti apa, sedangkan kita sendiri belum mengalami kebaikan Tuhan. Nah, jadi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita harus menikmati dulu kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga ketika orang lain
dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap kesaksian dalam